dalam tanah Bu. Ya, tapi itu bukan langsung ada di tanah, bukan langsung hujan, tapi ada juga siklusnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang siklus air. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Apa saja yang ada di gambar ini? Coba sebutkan satu-satu. Saya ulangi. Matahari Bu. Ya. Air Bu di laut. Betul. Awan Bu. Ya, betul sekali. Bukit Bu. Betul sekali. Pohon Bu. Ya, betul. Apa lagi? Tanah Bu. Ya, betul sekali. Nah, dari gambar ini kita akan mengetahui bagaimana proses terjadinya siklus air yang terjadi di bumi. Nah, dalam proses terjadinya siklus air ini, air yang ada di sungai ini akan mengalir ke laut. Nah, lalu air yang ada di laut ini akan mengalami penguapan. Penguapan ini akan menghasilkan embun-embun kecil yang akan membentuk awan. Nah, awan-awan ini akan membentuk butiran-butiran hujan. Lalu butiran-butiran hujan ini akan turun menjadi air hujan. Itulah tadi yang dinamakan yang disebut oleh Novi, yaitu air hujannya. Jadi begitu prosesnya, air hujan itu akan turun ke daratan maupun ke lautan. Nah, air yang ada di daratan ini akan meresap ke tanah. Begitu juga dengan air yang jatuh ke lautan ini. Nah, begitulah siklus air akan terjadi berulang-ulang. Berarti air tidak bisa habis ya Bu? Iya, betul sekali. Makanya air itu termasuk sumber yang tidak bertahan, tidak terbatas. Apakah kalian sudah paham materi yang dijelaskan tentang siklus air ini? Paham Bu. Bagus sekali. Nah, setelah mengetahui bagaimana proses terjadinya siklus air dari gambar ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Pilih ya temannya masing-masing. Ya, oke, sudah kan? Ini di kertas ini ada gambar bagaimana siklus air seperti gambar yang ada di papan tulis. Ibu kasih waktu 5 menit aja. Bisa kan anak-anak? Bisa Bu. Oke, kerjasama ya menggambar dan mewarnainya. Buat gambar yang paling bagus menurut kalian. Sini, mulai di sini. Biar bagus, buatlah mataharinya, awannya, gunungnya, lautnya, dan diwarnai juga boleh dan bagus. Waktunya 1 menit lagi anak-anak. Ayo, jangan sekali udah Bu. Oke. Wow, bagus sekali ya gambar-gambar. Ya. Wow, bagus sekali ya gambar-gambar kalian. Nanti Bu periksa ya dan Ibu nilai. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya siklus air. Kita juga mengetahui bahwa air itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada sebuah cerita yang menceritakan tentang bagaimana pentingnya air itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian tahu kan ya anak-anak? Baik Bu. Bumi, semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Baik salah cerita tentang air di bumi. Nah, di sini ada cerita semut dan beruang. Kalian simak ya, ceritanya ini sangat menarik. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu membuka kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Dia melihat seekor semut hitam berjalan membawa kunci yang lebih mudah. Berhenti semut, teriaknya si Berry kali. Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber air lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti, apa kata-kata? Ancam Berry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia menatap ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry bercakap dan menendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak di arah belakang Berry, "Kenapa kamu pelit sekali? Dari semut di lembah semut sangat kalausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 sak." Tapi dia tidak tampak. Mereka menutup kunci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke arah mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya. Berry sedang marah." Ia
air di mata airnya berkurang. Ia akan mencatat semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Itu kata si kelinci tadi. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. Mana beruang itu sekarang? Tanya mereka. Ia sedang di rumahnya beristirahat. Jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, apakah sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang? Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya, jawab tupai. Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Beri beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencatat kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka harus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari malam ketika mereka tiba di depan pohon tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah letakan di tanah. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka harus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari malam ketika mereka tiba di depan pohon tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah letakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali? Tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap beri beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya, kata para semut. Bahaya sekali, seru tikus tanah. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencatat kami, hanya karena kami mengambil air dari mata air, kata semut-semut. Aku akan menolong kalian menggali di bawah sananya. Aku pernah tertangkap dia dari kata si tikus tanah. Seharian itu para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sana Beri. Mereka harus menggali selama 10 hari. Beri beruang sama sekali tidak curiga tadi. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata air itu. Nah, dari cerita tersebut, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara individu. Tugasnya adalah dicatat di bukunya masing-masing. Selanjutnya yaitu yang pertama, tulislah isi dari cerita tersebut dengan bahasamu sendiri, secara sederhana, dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Ini bahasanya menggunakan bahasa yang rapi ya, jangan berbelit-belit. Udah. Yang kedua yaitu, apakah pesan atau amanat yang didapat dari cerita tersebut? Udah cukup doa aja soalnya. Nanti dikumpul waktu kita pertemuan berikutnya ya. Baik Bu. Nah, kalian udah paham kan apa yang kita pelajari hari ini? Sudah Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan sedikit yang kalian ketahui dari apa yang kita pelajari hari ini? Tunjuk tangan. Nauki, silakan. Pertama-tama itu Bu, proses terjadinya air hujan dari sungai mengalir ke laut, kemudian menguap ke langit, ke awan, dari awan dikumpulkan kemudian jatuh ke bumi jadi hujan Bu. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Sama Bu. Oke. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh teman kalian Novi tadi ya, bahwa siklus air itu memiliki proses. Prosesnya itu dari air laut naik ke awan, membentuk embun, dan akan turun hujan, dan begitulah seterusnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa air ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menjaga juga kebersihan air. Kita harus mengetahui bagaimana proses terjadinya air itu ada di bumi. Apakah kalian sudah paham semua materi kita hari ini? Sudah, Bu. Ibu mau nanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, nah sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Karena tadi kan kita memulai dengan berdoa, jadi kita juga harus menutupnya dengan berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Bella. Pada Bella, silakan maju nak. Bagaimana Bu? Saya